Oke pemirsa, kali ini kita akan jalan-jalan dalam LWBW Melila Cita. Kita akan ke tempat cara pembuatan minyak goreng. Terbuat dari apa? Bagaimana prosesnya? Mari ikuti kami. Cekidot. Pertama kali kita harus memilih kelapa yang bagus, karena minyak goreng ini terbuat dari kelapa. Yang bagus itu yang tidak busuk. Ya usahakan jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua untuk memperoleh kelapa yang bagus. Kemudian kelapa itu kita belah, kita ambil airnya. Airnya ini akan kita pergunakan nantinya untuk dicampurkan ke dalam parutan kelapa. Kelapa yang bagus itu ya airnya tentunya sangat segar. Selanjutnya, memisahkan isi kelapa dari batoknya. Kalau di Bali itu namanya nyeluh nyu, karena kelapa bahasa Balinya adalah nyu. Ini disebut nyeluh nyu. Batok-batok kelapa ini itu akan sangat berguna juga, digunakan sebagai arang atau kayu bakar untuk bahan bakar. Kemudian kelapa setelah dipisahkan dari batoknya, kita mulai memarutnya. Nah, di sini kita pakai mesin parut kelapa. Kalau dulu itu mempergunakan kikian, ya. Itu sangat sederhana sekali kalau kita zaman dulu. Kalau bisa dicampur sedikit kunyit, juga diparut dengan kunyit, dicampur di parutan kelapa itu. Sedapat mungkin kelapa ini juga kita pisahkan dari sisa-sisanya itu. Ada ampas-ampas di dalam parutan kelapa itu. Kita ambil, kita pisahkan, kita buang supaya pas kita mengaduk dari semua parutan kelapa ini supaya menjadi bersih santannya.
ampasnya ini kita buang. Nah, kita sediakan air hangat ya. Air ini juga akan berguna untuk dicampurkan ke dalam parutan kelapa itu. Jadi dipergunakan untuk mencampur air kelapa murni itu, karena air kelapa aja tidak cukup. Jadi dibuatkanlah air, kita matangkan dulu air itu, baru kita campur ke dalam parutan kelapa tadi. Kemudian kita aduk-aduk untuk mendapatkan santan yang bagus dari parutan kelapa ini. Itu akan keluar airnya juga. Minyak-minyak inilah, santan inilah yang akan nantinya dipergunakan untuk bahan dasar sebagai minyak goreng itu. Kemudian diperas. Nah, hasil perasan ini namanya ampas ya. Ampas ini bisa kita pergunakan 2 kali, dicampur dengan air hangat tentunya. Ampas ini juga itu tidak dibuang. Ampas ini kalau ada yang pakai untuk pakan ternak, ada juga kalau kreatif itu digunakan, disangrai dia, disangrai untuk dipergunakan sahur ya, istilahnya itu sahur. Kalau dicampur dengan kacang itu bagus sekali untuk sebagai campur untuk nasi itu disangrai dan menjadi sahur. Ini bisa kita adonan ini bisa sampai 2 kali ya. Ampasnya ini itu bisa dipergunakan sampai 2 kali untuk diperas, diambil santannya. Nah, ini proses kedua kalinya. Setelah ini baru dibuang atau diambil oleh orang untuk pakan ternak. Jadi sisa-sisa dari kelapa itu tidak ada yang sebagai limbah ya. Itu bagusnya dalam proses pembuatan ini. Nah, kemudian disaring untuk mendapatkan santan yang bagus, tidak begitu banyak ada campuran parutan kelapa tadi. Itu disaring. Ini semua disaring. Santan ini sebelum dimasukkan ke dalam tungku. Jadi panci ini akan kita masak. Santan ini akan dimasak selanjutnya. Nah, itu sudah di atas tungku. Kita lihat santannya sebelum dia matang dimasak itu mendidih. Sebelum mendidih ini proses awalnya seperti ini. Nah, api di dalam tungku itu usahakan itu stabil ya, jangan sampai meredup, jangan sampai apalagi padam, itu hasilnya akan jelek sekali. Nah, ini kita akan tunggu 2 sampai 2,5 jam untuk mendapatkan hasil yang bagus. Coba kita lihat sekarang setelah sampai 2,5 jam itu kondisi santannya sudah terlihat sekarang. Nah, itu sudah minyak-minyaknya mulai terangkat ke atas ke permukaan. Ini sudah bisa kita ambil dari tungkunya. Ini sudah bisa kita dinginkan terlebih dahulu.
Kalau zaman dulu biasanya besok harinya, pagi harinya baru diambil minyaknya ini. Tapi karena sekarang prosesnya bisa kita lihat, itu bisa didinginkan sebentar atau ditetesin air ya, air dingin. Supaya apa? Karena minyaknya akan bisa terangkat langsung gitu. Kita dinginkan berapa menit baru kita ambil minyaknya. Nah, terlihat kan sekarang kita ngambil minyak seperti ini. Minyak goreng ini diambil seperti ini, secara sederhana sekali. Pembuatannya sangat sederhana, prosesnya sangat sederhana. Nah, ini bisa kita lihat minyak gorengnya. Ini yang namanya kalau di Bali minyak tanusan ya, asli, bukan ada unsur kimia. Prosesnya juga secara sederhana, semua memakai alat-alat yang sederhana. Itu tenaga perlunya yang harus kuat. Nah, setelah selesai kita mengambil semua minyaknya itu, minyak ini juga perlu dimasak kembali. Jadi kita akan masak kembali minyak goreng ini, tentunya supaya tidak mempunyai bau yang khas, artinya bertahan bau, jadi tidak cepat basi dan baunya tidak enak. Kalau istilah di Bali itu piying ya, piying itu minyaknya piying, lengisnya piying gitu ya. Makanya perlu dimasak kembali. Kita masukkan ke dalam tungku kembali. Minyak ini dimasak kembali ya pemirsa. Nah, sambil menunggu matangnya minyak goreng ini, kita bisa melihat sekarang sisa-sisa dari minyak yang kita ambil ini. Nah, sekarang ini yang kental ini, yang dikukusan ini, yang diaduk-aduk ini namanya klengis ya, klengis. Nah, kalau biasanya dicampur dengan teri-teri kecil ya, yang gelas-gelas itu juga udang-udang gelas, lalu itu dipepes. Nah, jadi pepes namanya pepesan klengis itu. Jadi tidak ada yang terbuang pemirsa, semua bisa kepake. Ini bisa sebagai makanan, dipepes. Nah, kemudian klengisnya ini ditaruh dalam suatu tempat, dalam suatu wadah. Nah, yang ini yang cair di bawahnya ini itu namanya roroban. Nah, biasanya dicampur dengan sayur kelor, sayur bayam, atau sayur gondel. Nah, itu namanya sayur atau kuah roroban gitu ya. Jadi enak itu, semua enak, sangat enak, karena terbuat dari asli ini kelapanya itu baunya harum sekali, baunya benar-benar enak sekali. Dan ini kalau dimasak, dipakai klengis, dipakai roroban, itu sangat enak. Nah, itulah, jadi semua prosesnya ini sangat sederhana, dan yang paling penting itu tidak ada limbahnya ya, semua bisa kepake, tidak ada yang dibuang dari proses dari membuat minyak tanah ini. Nah, setelah selesai minyaknya itu sudah kira-kira matang. Nah, seperti ini sudah mulai kelihatan matang minyaknya ini. Kemudian kita dinginkan, baru nanti dimasukkan ke dalam botol. Nah, dalam botol kemasan apalah namanya itu, kemudian kita perlihat ini seperti ini hasilnya. Nah, ayo pemirsa, mari kita mencoba. Dan kalaupun mau pesan juga boleh ya, mau pesan minyak tanusan, minyak goreng, itu bisa. Ini bisa dihubungi di sini ya, di sini. Terima kasih sudah mengikuti proses pembuatan minyak goreng.